Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Malik Nazmi dengan NIM 23014111026 dari kelas 3 TPJJ 2. Di sini saya akan kembali membahas dua poin mengenai kebijakan. Di mana di video ini akan saya bahas poin pertamanya dulu. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan tentang kebijakan tersebut, lalu alasan kebijakan dibuat, dasar hukum kebijakan, dan juga contoh proyeknya. Nah, untuk pembahasannya sendiri, itu ada dua, yaitu pendanaan jalan tol dan juga pengusahaan jalan tol. Yang dimana di video kali ini kita akan membahas pendanaan jalan tol atau PP 23 tahun 2024 tentang jalan tol. Untuk isi dari PP ini sendiri, yang dimana di sini ayat pertama dapat disimpulkan pendanaan itu bisa dari pemerintah ataupun badan usaha. Lalu ayat keduanya itu kalau lihat secara ekonomi dan finansial itu bakal dibiayain sama badan usaha, bisa investor, swasta ataupun BUMN. Lalu di ayat ketiganya, kalau layak secara ekonomi tapi tidak layak secara finansial, maka akan dibiayai oleh pemerintah. Lalu ayat keempat, kalau kurang layak secara finansial tapi tetap strategis, biayanya itu bakal bisa dikombinasiin lah dari pemerintah dan juga badan usaha. Tujuannya untuk memastikan proyek tol itu tetap bisa dibangun, meski kurang menguntungkan secara finansial. Tapi itu jalan tol ini tuh bakal penting gitu untuk kepentingan publik, makanya tetap dibangun. Jadi contohnya tuh kayak tol-tol di daerah yang kurang padat lah, atau bisa dibilang di luar Jawa. Lalu tujuan yang kedua itu untuk mengajak swasta ataupun BUMN berperan pada proyek yang punya potensi keuntungan. Nah, untuk alasannya sendiri, jalan tol itu merupakan infrastruktur publik strategis, di mana jalan tol itu dibutuhkan untuk konektivitas jalan nasional, untuk pertumbuhan ekonomi, dan juga untuk pemerataan wilayah. Yang dimana pembangunan tol ini juga butuh investasi yang sangat besar, nggak bisa ngandelin APBN ataupun APBD doang. Terus juga swasta tuh perlu dilibatkan, karena pemerintah ingin mendukung partisipasi badan usaha, BUMN, maupun investor asing. Dan tidak semua tol tuh menguntungkan secara finansial. Makanya tol di Jawa biasanya menguntungkan, tapi di luar Jawa kayak Trans Sumatera, Kalimantan, itu butuh campur tangan dari pemerintah. Untuk dasar hukumnya sendiri, itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23, yang dimana itu di sini menjadi dasar bahwa APBN ataupun APBD boleh dipakai untuk membiayai pembangunan jalan tol, terutama untuk proyek strategis nasional. Lalu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana melahirkan kebijakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan tol. Misalnya, lewat skema Viability Group Fund, Viability Gap Fund, terus juga subsidi konstruksi, ataupun dukungan dari pemerintah. Lalu, untuk Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan tol, itu mengatur bahwa jalan tol bisa dibiayai oleh negara maupun badan usaha, sehingga membuka opsi kombinasi dana pemerintah dan juga swasta. Untuk contoh proyeknya sendiri, itu ada tol Solo dan sampai Kertosono, yang dimana itu tol itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan ini sebagian konstruksinya itu dibiayai pemerintah lewat Viability Gap Fund atau VGF, karena secara finansial itu kurang menarik bagi swasta. Lalu juga dana APBN tuh digunakan di sini untuk pembebasan lahan dan sebagai konstruksi. Sisanya ditanggung oleh BUJT. Lalu ada tol Balikpapan Samarinda di Kalimantan Timur, yang dimana tol ini tuh dapat dukungan APBN dan APBD untuk pembebasan lahan dan sebagian dari konstruksinya. Karena proyek strategis ini tuh berguna gitu untuk mendukung ibu kota negara baru ataupun IKN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.